Selamat malam kepada Ibu Rahayu Amalia sebagai dosen pengampu mata kuliah ICT Literasi. Perkenalkan, nama saya Erik Amulimas dan pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok saya untuk membuka presentasi tugas proposal yang telah kami buat, yaitu dengan judul Literasi Digital sebagai Kompetensi Dasar di Dunia Pendidikan. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Kami dari kelas IF 102, yaitu yang pertama ada Mas Denny Widi Alfian, dan yang kedua ada saya sendiri, Erik Agung Limas. Ketiga ada Kak Hendriani Ani, dan yang keempat ada Kak Lita Okta Delistia. Baik, latar belakang. Penelitian ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif tentang pentingnya literasi digital sebagai kompetensi dasar yang perlu diintegrasikan secara sistematis dalam sistem pendidikan Indonesia. Di era revolusi digital dan society 5.0 yang berkembang pesat saat ini, literasi digital bukan lagi menjadi kemampuan tambahan atau pelengkap, melainkan telah menjadi kompetensi fundamental yang sangat krusial dan harus dimiliki oleh setiap individu, khususnya dalam konteks dunia pendidikan. Transformasi digital yang terjadi secara masif telah mengubah paradigma pembelajaran, cara mengakses informasi, metode komunikasi, hingga pola interaksi sosial dalam ekosistem pendidikan. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis dan mendeskripsikan konsep literasi digital sebagai kompetensi dasar dalam pendidikan di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi literasi digital di dunia pendidikan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kompetensi literasi digital yang esensial untuk dikuasai oleh peserta didik dan tenaga pendidik. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Lita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lita Okta Delistia. Selanjutnya, kami akan membahas apa itu literasi digital. Konsep literasi digital pertama kali diperkenalkan oleh Paul Gilster pada tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul Digital Literasi. Gilster mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari berbagai sumber yang disajikan melalui komputer. Dalam perkembangannya, American Library Association memperluas definisi literasi digital sebagai kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi yang membutuhkan keterampilan kognitif maupun teknis. Sementara itu, UNESCO mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan, karir, dan pembelajaran. Komponen digital terdiri dari underpinnings atau landasan dasar, yaitu kemampuan membaca, menulis, dan memahami teknologi. Selanjutnya, ada juga background knowledge atau pengetahuan latar belakang, seperti pemahaman cara kerja internet dan mesin pencari. Selanjutnya, ada kompetensi inti, yaitu kemampuan membaca dan memahami format digital, mengkonstruksi pengetahuan. Yang terakhir ada sikap pengguna. Sikap pengguna ini yaitu etika dan tanggung jawab saat beraktivitas di dalam jangkauan digital. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendriani Ani dari kelas IF 102 mata kuliah ITC Literasi. Di materi kali ini kami membahas tentang literasi digital sebagai kompetensi dasar di dunia pendidikan. Integrasi teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK dalam pendidikan telah menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan perkembangan era digital. Dalam konteks Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merancang berbagai program untuk mendorong pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, termasuk program pembelajaran
pembelajaran jarak jauh atau sering disebut PJJ, dan blended learning. Pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun 2020 semakin mempercepat adopsi teknologi digital dalam dunia pendidikan, yang dimana pembelajaran daring menjadi pendidikan utama untuk keberlanjutan proses pendidikan. Literasi digital sebagai kompetisi dasar. Literasi digital telah bertransformasi dari keterampilan tambahan menjadi kompetisi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap individu di abad ke-21, atau disebut Partnership for 21st Century Skill P21, memasukkan literasi informasi media dan TIK sebagai bagian dari keterampilan abad ke-21 yang esensial bagi peserta didik. Lalu ada beberapa tantangan dan juga peluang implementasi literasi digital. Yang pertama, akses internet belum merata. Ini seringkali kita lihat di Indonesia, kesenjangan ini sangat sering terlihat perbedaannya di antara wilayah perkotaan dan juga pedesaan, serta antar kelompok sosial dan ekonomi. Lalu yang kedua, penyebaran hoax. Kurangnya kemampuan berpikir kritis, atau kita sering mudah tertipu oleh berita-berita yang tidak benar, yang belum bisa divalidasi kebenarannya. Lalu yang ketiga, risiko kejahatan digital, ancaman cyberbullying dan kebocoran data. Peluang pengembangan literasi digital sebagai kompetensi dasar di dunia pendidikan. Belajar bisa lebih fleksibel dimanapun dan kapanpun. Platform pembelajaran daring, Massive Open Online Source atau MOOCs, dan berbagai aplikasi edukatif membuka peluang pelajaran sepanjang hayat untuk tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, di materi kali ini kami memakai dua metode penelitian. Yang pertama, pendekatan kuantitatif, memahami pendapat dan pengalaman responden. Lalu yang kedua, pendekatan kuantitatif, mengolah data dalam bentuk angka dan statistik. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Denny Widalfian akan melanjutkan presentasi dari Kakak Hendriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek dari penelitian kami. Subjek yang kita tuju yaitu mahasiswa responden dari berbagai universitas. Lalu objeknya yaitu pandangan tentang literasi digital yang fokus pada persepsi mereka masing-masing. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Kita akan menyebarkan kuesioner online menggunakan Google Form. Lalu kita akan membutuhkan juga dokumentasi sebagai alat pendukung dari literatur. Selanjutnya adalah output penelitian. Yang pertama, laporan hasil penelitian. Yang kedua, kita akan menghasilkan visualisasi data, yaitu output analisa, yang akan disajikan dalam bentuk laporan komprehensif dengan visualisasi data berupa tabel, grafik, dan infografis yang mudah dipahami. Selanjutnya, target penelitian kita yaitu minimal 100 responden. Lalu kita akan memberikan rekomendasi strategis juga berupa saran untuk peningkatan literasi digital. Nah, berikut adalah diagram alir proses penelitian dari kelompok kami. Yang pertama, menentukan topik permasalahan, ini sudah dibuat. Lalu pengumpulan data kualitatif, menggunakan data dari literatur yang relevan.
Selanjutnya pembuatan proposal penelitian yang sudah kita buat dan sudah kita kirimkan kepada dosen pengajar kami. Lalu ada penelitian proposal dan meninjau kembali dan memperbaiki proposal. Nah, ini sudah kita lakukan. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan kuesioner yang insya Allah akan kita lakukan setelah ujian UTS berakhir. Lalu langkah selanjutnya setelah itu kita akan melakukan penyebaran kuesioner dan akan mengkaji dan menyimpulkan hasil penelitian. Seperti itu. Berikut adalah jadwal penelitian dari kelompok kami. Yang pertama, kita akan mempersiapkan dan menyusun proposal di minggu pertama. Di sini kita sudah melakukannya. Yang kedua, studi literatur dan pengumpulan data juga sudah dilakukan di minggu kedua. Lalu penyusunan instrumen penelitian berupa kuesioner, panduan wawancara, dan checklist observasi. Ini kita belum lakukan, insya Allah kita akan lakukan setelah ujian UTS berakhir. Selanjutnya kita akan membuat analisis data dan tesis, temuan, lalu penyusunan data laporan, lalu revisi dan finalisasi penelitian. Terima kasih atas sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami sekelompok mengucapkan terima kasih.